Selamat siang, kali ini kita akan mencoba praktikum configure and modify standard IPv4 ACL. Terdapat 3 part, yaitu yang pertama verifikasi konektivitas, lalu yang kedua konfigurasi dan verifikasi standar number NM ACL, dan yang ketiga yaitu modifikasi sebuah standar ACL. Background atau scenario adalah network security dan traffic flow control adalah isu yang sangat penting ketika desain dan pengaturan IP network. Kemampuan untuk mengonfigurasi aturan untuk memfilter paket secara sesuai berdasarkan security policies yang telah ada adalah skill yang sangat penting. Pada lab ini kita akan mencoba untuk setup filtering rules untuk dua lokasi bisnis yang mana direpresentasikan oleh R1 dan R3. Manajemen telah didirikan beberapa access policies antara LAN yang ada di R1 dan R3, yang mana kita harus mengimplementasikannya. The edge router yang ada di antara R1 dan R3 ini telah disediakan oleh ISP yang tidak memiliki ACL di dalamnya. Kita tidak diperbolehkan mengakses secara administratif ke edge router karena kita hanya dapat mengontrol dan mengatur alat kita sendiri. Itu instruction. Itu yang pertama, verifikasi konektivitas. Yang pertama, verifikasi konektivitas antar devices. Itu pertama dari PC A ke PC A, PC C, PC D dapat ping secara sukses. Coba PC A ACD. Mari kita coba ping PC C CD 192.168.30.3. Berhasil. Lalu ping PC D 40. Berhasil. Lalu dari PC D ping 192.168.40.3 berhasil. Lalu pertanyaan yang kedua itu dari R1 ping PCC dan PCD. Dari R1 ping ping 192.168.30.3 berhasil. Lalu kita coba ping PCD yaitu 40. Berhasil. Lalu dari PCC kita ping PCA, PCB. Kita ke A, B, A dan B. Nah, itu ping 10.3. Hasil. Lalu ping PCB 20. Berhasil. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Dari R3 ping PCA dan PCB. R3 kita akan ping
PCA. Tuh ping 192.168.10.3 berhasil. PCB 20. Apakah semua PC dapat ping server pada DOS 9.1.254? Kita coba dari PCA ping 209.165.200.254. Bisa kalau dari PCB please. Lagi ping 209.165.200.254 berhasil. Kita copy, coba copy, kita copy sisi, paste, bisa. Ini PCD, coba pin, berhasil. Jadi seluruhnya konektivitas terhubung, yaitu yang masuk ke part 2. Untuk konfigurasi dan verifikasi standar number NM SCL. Step 1, konfigurasi sebuah number standar SCL. Standar SCL filter traffic berdasarkan source IP address, hanya berdasarkan IP address sumber. Sebuah tipikal praktik terbaik untuk standar ACL adalah untuk mengonfigurasi dan menggunakan ACL sedekat mungkin ke tujuan. Untuk akses pertama pada aktivitas ini membuat sebuah standar number ACL yang mengizinkan traffic dari seluruh host pada 192.168.10.0 dan host 192.168.20.0 untuk mengakses seluruh host pada 192.168.30.0. Security Policy juga menyatakan bahwa explicit deny any access control entry SCA juga merujuk pada ACL statement yang mana seharusnya dipresentasikan pada akhir di seluruh ACL. Itu pertanyaannya. Nah, wildcard mask apa yang dapat kita gunakan untuk allow all host 192.168.10.0/24 network ke akses 192.168.30.0/24. Wildcard mask yang dapat digunakan adalah 0002555. Cara menghitungnya berdasarkan dari 124. Nah, gunakan praktik terbaik rekomendasi Cisco. Pada router manakah kita dapat menempatkan di ACL ini? Kita dapat menempatkannya di R3. Pada interface mana kita dapat menempatkan ACL dan arah mana kita seharusnya mengaplikasikan ini? Jadi untuk directionnya mungkin gigabit Ethernet 000. ACL seharusnya diaplikasikan digunakan keluar. Kita dapat mencobanya. Lalu kita konfigurasi ACL R3 gunakan 1. Kita masuk ke R3, exit mode, config, lalu access list 1 remark allow R1 LAN access, enter. Lalu access list 1 permit 192.168
0.10 spasi 0.0.0 itu yang mana wildcard masnya 255 meter. Ada yang salah. Access list 1 permit 192 spasi permit 192.168 kurang 10.0. Nah, bersesuai. Lalu itu 20 0. Nah, terus access list 1 deny any. Lalu apply the ACL to the appropriate interface in the proper direction, yaitu aplikasikan ACL pada interface dan arah yang sesuai. Sip. Interface di internet 00 ulangi kurang 0-nya 1. Nah, sekarang komen IP access group 1 out, verifikasi a number ACL, show access list, menggunakan show access list. Kita coba Z show access list. Nah, itu sesuai dengan leadnya. Lalu komen show IP interface, show IP interface di internet 0/0/0. Nah, ini outgoing access list is 1. Lalu uji ACL untuk melihat apakah dapat mengallow 192.168 mengakses 192.168.30. Dari PCA command prompt ping BCC address PCA ping BCC berhasil. Lalu tes DSL tuh si allow traffic, apakah dapat mengizinkan traffic dari 192.168.20 ke 192.168.30 dari PCB ping PCC terus ping PCC adalah 30.3. Enggak. Mari kita lihat apakah PCC benar 30.3. Benar, PCC 33. Dari PCB ping PCC from the PCB coming from address. Kita coba sekali lagi. Wah, salah. Ternyata saya salah. Ping 192.168.30.3.
berhasil kemudian dari PC D ke PCC. Ping 192 jadi 168.30.3 berhasil. Kemudian dari R1 Pro ping PCC R1 coba untuk ping 192.168.1.3 sukses rate-nya 0, berarti gagal. Pingnya gagal karena ketika ping dari router menggunakan interface terdekat ke source address, dan R3 hanya mengizinkan akses R192, 168, 10 dan 20, dan yang 30 tidak. Lalu issue the show access list command again ke DR3, show access list 1 for matches di 9 matches. Dan konfigurasi RAM standar yaitu kita masuk ke S1, ini conv t, kemudian API access list standard branch office policy permit host 192.1.8.30.3 permit 40 0 255 dan dia salah. Hostnya tidak ada harusnya. Nah, baru ke N, lalu aplikasi interface. Nanti kita masuk ke interface gigabit internet 000 lalu IP access group branch office policy out, verifikasi nama dari ASL tersebut, set show access list sesuai branch office policy. Lalu pada R1 gunakan command show IP interface gigabit internet 000 show IP interface gigabit internet 000 tes DSL dengan ping PC ke PCA seperti ping 192.168.10.3 berhasil. Lalu tes HCL untuk memastikan bahwa hanya PCC yang diizinkan untuk mengakses 192.168.10.10 network. Kita harus melakukan extended ping dan menggunakan gigabit 000 address pada R3 sebagai source-nya. Di R3 klik ping
protokol IP enter 192.168.10.3 enter standard comment. Oh yes, 192.168.30.1 Toko service no sukses gratis no. Ping, apakah ping successful? Tidak. Lalu kita coba untuk ping PCD untuk mengaping BCA PCD ping BCA ping 192.168.10.3 berhasil. Itu part 3 modifikasi sebuah standar ACL. Kita langsung masuk ke langkahnya saja. Itu langkah yang pertama, modifikasi nama sebuah standar ACL yang sudah dinamai. Dari R1 show access list. Oke. Show access list. Ya, tuh. For matches. Kemudian tambahkan 2 line pada akhirnya. Jadi di R1 kita masuk conft, lalu IP access list, standar, branch. Sebenarnya sudah pernah. Branch office policy. Sama. Nanti 30 permit 209.165.200 terus titik 224 0.0.0.31 40 deny any kemudian n. Lalu verifikasi ACL seperti biasa, show access list ya, sesuai dengan konfigurasi sebelumnya. Do you have to apply? Apakah kita harus mengaplikasikan branch office policy ke Gigabit Ethernet 01 interface pada R1? Jawabannya tidak. IP access group branch office policy kami tersebut masih berada di Gigabit Ethernet 01. Lalu uji ACL untuk melihat apakah ini mengizinkan traffic, yaitu ping PC ping 291.124 dari PCA. Berhasil. Reflection question, seperti yang kita lihat, standar ACL sangat kuat dan bekerja dengan baik. Mengapa kita membutuhkan extended ACL? Karena standar ACL hanya dapat memfilter berdasarkan source address dan juga mereka tidak granular. Mereka mengizinkan dan menolak seluruhnya, itu bisa seluruh protokol dan seluruh layanan. Extended ACL yang mana lebih sulit untuk diaplikasikan atau diketik, cukup cocok untuk jaringan yang kompleks, yang mana kita membutuhkan untuk mengizinkan traffic untuk hanya layer 4 saja, port layer 4 saja yang dapat mengakses jaringan, yang mana juga mendinai yang lainnya. Tambahan, standar ACL harus diaplikasikan sedekat mungkin dengan destination. Hal ini memungkinkan unnecessary traffic, yaitu traffic yang tidak diperlukan untuk menggunakan network bandwidth. Extended ACL dapat memblokir traffic yang dekat dengan source. Hal tersebut dapat mencegah traffic yang tidak
berguna melintasi tujuan yang mana yang seharusnya diblokir. Kemudian pertanyaan kedua yaitu more typing. Pengetikan lebih secara tipikal dibutuhkan ketika menggunakan ACL yang bernama atau ACL yang bernomor. Mengapa kita memilih ACL yang bernomor? Mengapa kita memilih ACL yang bernama dibandingkan yang bernomor? Karena menggunakan ACL yang dinamai membuat kita memungkinkan kita untuk memodifikasi line dalam ACL secara spesifik tanpa mengetik ulang seluruh listnya. Yang selain itu, ACL yang bernama cukup adalah praktik juga lah bagus untuk membantu mendokumentasikan tujuan dari ACL dengan nama yang deskriptif. Sekian praktikum kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup, selamat siang.